إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم Hadratal Mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridai dan mengampuni kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, ridha dan taufiknya kembali kita semua pada siang yang penuh berkah ini. Allah mudahkan untuk bersama-sama memasang niat kita, melangkahkan kaki kita, bersama-sama bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kepada Allah kiranya setiap niat, langkah dan kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya sebagai amal saleh kita yang akan menambah cintanya Allah, akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan akan menjadi penambah banyaknya beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adalah suatu kenyataan yang ironi, kenyataan yang aneh. Kita umat Islam di Indonesia, kita penduduk negeri Indonesia tercinta ini mayoritas adalah umat Islam. Bahkan Indonesia ini adalah negara terbesar atau negara paling banyak berpenduduk Islam sedunia. Dan kita juga mayoritas beragama Islam. Tetapi yang saya katakan ironi, nuansa curiga, nuansa tidak suka kepada Islam, curiga kepada orang-orang yang betul-betul ingin berkomitmen mengamalkan Islam itu sangat terasa sekali. Mungkin istilah sekarangnya itu Islamofobia, rasa benci, rasa takut, rasa tidak suka kepada Islam. Dan ini kita tidak bisa bantah, kenyataan itu memang ada. Kalau kita perhatikan apa yang kita dengar, khususnya kalau kita memperhatikan bagaimana di dunia maya itu ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakan kepada umat Islam itu sangat terasa sekali. Dengan cacian Islam, agama impor, tidak toleran. Nanti kalau Islam
jaya ini akan hilang, toleransi dan seterusnya. Bahkan terakhir berita yang sangat menyakitkan itu, ada seorang yang katanya seorang intelek, orang hebat, titelnya panjang. Ada seorang wanita yang berusaha tampil dengan menggunakan jilbab yang syar'i, dia tuduh ini pakaian ala kadrun. Masya Allah. Jadi kita begitu terasa bagaimana nuansa Islamofobia itu berkembang di sekitar kita. Memang kalau kita perhatikan masih tataran kata-kata. Sekarang ini baru sering kita dengar. Tapi kalaupun kata-kata, kalau kita umat Islam kemudian tidak merasa gerah, tidak merasa tidak enak, agamanya dicaci, agamanya dihina, Allah, Rasulnya, Islam, ayat-ayat dihina, justru kita khawatir jangan-jangan kecintaan kita kepada Islam, keimanan kita ini tinggal setipis kulit ari. Makanya kata Buya Hamka, beliau mengatakan, kalau seorang muslim ada agamanya dihina, Allahnya dihina, kok tidak sakit, tidak marah, ganti saja bajunya dengan baju kafan. Karena disitulah ukuran kecintaan kita kepada agama. Yang paling kita cintai harusnya adalah Allah, Rasulullah, Islam. Kalau sesuatu yang kita cintai kemudian ada orang menghina, kemudian kita merasa biasa-biasa saja, justru jangan-jangan kita yang bermasalah. Memang kalau kita nih baru kelihatan kata-kata, dan kalau kita biarkan bisa jadi seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri itu bukan sekedar kata-kata, sudah sampai kepada tindakan tindakan yang tidak adil, kezaliman. Seperti kita coba perhatikan saudara kita di India, di Kashmir. Yang paling sering kita dengar adalah di Palestina. Palestina itu adalah negara yang sudah sekian lama. Dulu sebelum kita merdeka, sama-sama dulu waktu itu belum merdeka, Indonesia merdeka, lalu mereka menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan Indonesia sudah 77 tahun merdeka, sampai sekarang mereka belum bisa merdeka. Alasannya apa? Kalau kita perhatikan nggak ada lain, karena kebanyakan mereka itu orang muslim. Negara-negara di dunia itu sudah 80% mengakui kemerdekaan Palestina. Tinggal 20%. Tapi 20% ini negara-negara yang punya pengaruh. Kalau kita usut kenapa sih? Ya karena umat Islam di sana itu komitmen, tidak mau mengikuti aturan-aturan yang menurut mereka tidak sesuai dengan Islam. Kata Allah, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Mereka tidak akan melakukan penyiksaan, melakukan berbagai hal-hal yang menyulitkan, melainkan karena mereka beriman kepada Allah. Dan yang sedih lagi, kalau kita di Indonesia itu, ternyata yang sering membuat kuping kita panas dengan ucapan-ucapan, stigma-stigma yang tidak enak itu siapa? Orang Islam itu sendiri. Mereka adalah, kalau kita perhatikan siapa mereka yang selalu mencaci kita umat Islam, yang selalu menunjukkan rasa benci kepada Islam, ternyata KTP-nya seorang muslim, keluarganya muslim. Ketika mereka dikatakan jangan, kalian tuh jangan menghina, bisa menjadi kafir, mereka mengatakan kami muslim kok, kami sholat, kami keluarganya Islam, dulu orang tua kita, kakek kita semuanya muslim. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah kamu kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasulullah kamu berani menghina? Kata Allah, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum."
Jangan banyak alasan, jangan kamu kemudian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da ini, boleh jadi, bisa jadi kalau kamu betul-betul sengaja menghina, bisa menjadi kafir setelah dulunya seorang muslim. Jadi kita hati-hati kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kok mereka masih juga, apalagi orang Islam, kok suka mencaci agama Islam? Pertama, mungkin karena sebetulnya mereka itu tidak kenal apa itu Islam. Mereka tidak mau betul-betul mempelajari Islam dari sumber yang benar, dipahami dengan pemahaman ulama yang benar, dengan contoh yang benar. Islam ini kan yang membawa adalah Nabi Muhammad SAW. Namanya aja Islam, aslama yuslimu, bisa artinya menyelamatkan, mendamaikan, artinya berserah diri. Yang membawa Islam siapa? Nabi Muhammad, yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu dulu diutus di tengah masyarakat jahiliyah, masyarakat barbar. Mungkin tidak ada keadilan, mungkin selalu bertikai terus. Tapi Nabi Muhammad dengan membawa Islam, negeri yang dulunya hancur, kemudian menjadi negeri yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kemudian Rasulullah SAW katakan sebagai Al-Madinah. Al-Madinah artinya kota yang berbudaya. Jadi kalau Islam dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW di sebuah negeri yang tidak ada keadilan pun menjadi damai, menjadi baik, apalagi sekarang seharusnya. Jadi tidak ada alasan orang kemudian mencurigai kalau Islam nanti menang, Islam jaya, berkuasa, kemudian hilang keadilan. Itu justru kebalik. Semua itu info-info yang mereka kemas kemudian untuk menyudutkan Islam. Dan kita sendiri umat Islam tidak mau mengkaji yang sebenarnya. Kajilah dari sumbernya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Belajar kepada seorang ulama yang memang betul-betul paham. Sekarang banyak orang mempelajari Islam, mengkaji Islam, tapi dari seorang Islamolog. Dia sendiri belum tentu seorang Muslim, dapat gelar PhD di Amerika, di mana terusnya. Siapa mereka itu, guru-guru mereka? Ternyata kita tidak tahu agama mereka apa. Mereka hanya tahu tentang teori, tapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Sehingga seharusnya kalau kita mau mempelajari Islam, belajari dari sumber aslinya sesuai dengan pemahaman para ulama yang benar. Yang kedua, boleh jadi kenapa orang itu masih suka mencaci, khawatir dan takut kepada Islam. Karena kadang-kadang mereka itu dapat informasi yang tidak benar, provokasi-provokasi, dan sengaja itu sebetulnya informasi yang mereka buat untuk menyudutkan Islam. Dan kita kadang-kadang tidak mau mengecek apa benar Islam seperti itu. Kita langsung menerima begitu saja, apalagi kalau sudah diprovokasi kemudian kita nggak mau cek lagi, langsung kita ikut menyebarkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik. Orang fasik itu orang yang mungkin banyak dosa, yang kita tidak kenal. Dia membawa berita, fatabayyanu, maka tabayun dulu. Apa benar Islam mengajarkan seperti ini? Ini ada berita kok buruk banget tentang Islam. Dan sengaja selama ini kalau untuk objeknya ini kepada Islam, kepada umat Islam itu digoreng terus informasinya. Harusnya kita apa? Fatabayyanu. Kata Allah, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalau kamu enggak cek, lalu kamu ikut percaya begitu saja, apalagi langsung ikut menyebarkan, antusibu qauman bijahalah, itu bisa-bisa mengenai orang kamu karena tidak tahu, lalu mereka terzalimi karena info itu. Sehingga sudah seharusnya kita tanya dulu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya, apa benar Islam mengajarkan seperti itu. Yang ketiga, kenapa banyak umat Islam sendiri yang kemudian masih khawatir, masih takut, bahkan ikut mencaci agama Islam itu sendiri?
Boleh jadi karena memang kita melihat kenyataan. Di kalangan umat Islam sendiri pun belum bisa menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang betul-betul sesuai apa yang diinginkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Islam yang damai. Kadang-kadang kita juga memang masih ada peluang kita untuk menunjukkan mungkin Islam yang agak keras. Padahal kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka karena rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau itu kasar, engkau keras kepada mereka, niscaya mereka akan jauh darimu. Itu adalah kunci sukses Nabi Muhammad SAW berdakwah. Mereka menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kita dengan membawa Islam ini harusnya dirasakan rahmatnya bukan hanya kepada umat Islam. Kalau rahmatan lil alamin, alamin itu luas sekali. Alamul insi, alamnya manusia, alamul hayawan. Bukan hanya kepada umat Islam saja. Semua harusnya dengan kehadiran Islam ini, dengan kehadiran umat Islam ini kemudian merasakan rahmatnya, damainya. Dan Allah tidak melarang kita berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang non-muslim ketika mereka itu tidak memusuhi kita. Kata Allah, la yanhaqumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang non-muslim yang mereka tidak memusuhi kamu. Jadi kalau urusan bagaimana kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, asal urusan dunia silakan. Mereka butuh kita bantu, mereka ngundang dalam urusan hajat sosialnya kita bantu, kita hadir. Mereka sakit, kalau memang perlu kita bantu, silakan. Yang tidak boleh kerjasama itu dalam urusan ritual ibadah. Kalau udah ibadahnya kan sudah ada pedomannya, kita udah dikasih sama Allah, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau urusan sosial, selagi mereka tidak memusuhi kita, ya silakan. Justru disitulah kita dapat kesempatan, siapa tahu dengan menunjukkan Islam rahmatil alamin mereka akan terbuka mendapatkan hidayah. Intinya marilah kita berusaha untuk selalu bagaimana memperdalam pemahaman kita tentang Islam ini. Kemudian jangan mudah juga terprovokasi oleh poin-poin yang kadang-kadang memang menyakitkan kita. Dan yang lebih penting adalah marilah kita tunjukkan bagaimana Islam yang sebagai rahmatul lil alamin di tengah masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yardah wa nahaa 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 'adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsa kitabuk. Wa radallahu 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an as-sahabati ajma'in wa 'an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.